akan memaparkan 7 materi, yaitu yang pertama adalah sumber hukum material kewarisan Islam di Indonesia, lalu asas-asas dan prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia, lalu yang ketiga adalah ahli waris, keempat besarannya bagian ahli waris, lalu yang kelima adalah aul dan rot, yang keenam definisi wasiat, hibah, dan harta bersama, dan ketujuh adalah ahli waris pengganti dan anak angkat. Baik, yang pertama adalah sumber hukum kewarisan Islam. Sumber hukum kewarisan Islam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pengertian. Maksudnya pembahasan kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian kewarisan, lalu sumber hukum kewarisan, Inpres nomor 1 tahun 1991, lalu jurisprudensi waris. Lalu yang pertama adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kewarisan Islam? Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan harta peninggalan yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, menentukan bagian-bagian ahli waris, dan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan harta tersebut. Lalu, bagian kedua adalah sumber hukum kewarisan Islam. Sumber hukum kewarisan Islam sendiri telah diatur di dalam Al-Quran surah An-Nisa, yaitu dalam ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Lalu yang ketiga adalah Impres nomor 1 tahun 1991, buku 2 tentang kewarisan Islam pasal 171 sampai 214. Dalam menentukan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui KHI. Lalu yang selanjutnya adalah sistem hukum kewarisan adat, yaitu ada 3. Pertama adalah sistem kolektif, yang kedua adalah sistem mayoral, dan yang ketiga adalah sistem individual. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistem kolektif? Yaitu sistem kolektif adalah sistem hukum kewarisan di mana harta tidak terbagi-bagi secara perorangan. Artinya, harta waris diwarisi secara bersama-sama. Lalu yang kedua adalah sistem mayoral. Apa sih sebenarnya sistem hukum mayoral itu? Yaitu sistem kewarisan yang tidak dibagikan. Jadi hartanya dimiliki bersama-sama. Lalu sistem individual, yaitu di mana harta dibagikan secara perorangan. Lalu poin keempat adalah jurisprudensi waris. Perkembangan waris yang cukup penting untuk diketahui adalah terkait jurisprudensi Mahkamah Agung. Sebenarnya di dalam pembagian waris sendiri, besaran untuk laki-laki adalah satu, sedangkan untuk perempuan adalah 2/3. Bagian waris untuk laki-laki jauh lebih besar daripada bagian waris untuk seorang perempuan. Dengan adanya jurisprudensi waris ini, maka akan menimbulkan perubahan dalam sistem waris kita. Perkembangan waris yang cukup penting untuk diketahui adalah terkait jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 179 K garing SIP garing 1641 1641 yang melahirkan hukum adanya persamaan hak kewarisan antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat patrilineal Batak. Lalu selanjutnya adalah materi kedua, yaitu asas-asas dan prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam kewarisan Islam terdapat asas-asas yang berlaku. Dalam kewarisan Islam terbagi beberapa asas yang berlaku di Indonesia sendiri, yaitu pertama ada asas integriti, yaitu ketulusan yang artinya mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk
mentaati karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Al-Qur'an. Lalu asas yang kedua adalah asas ta'abudi, yaitu penghambaan diri, yaitu asas melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan diberi ganjaran, dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya, ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diatur di dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 surah keempat ayat 11, 12 dan 176. Lalu asas hak kebendaan, yaitu asas yang hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacam itu tidak dapat diwariskan. Jadi kayak profesi, jabatan, atau gelar sekalipun itu tidak bisa diwariskan. Lalu asas kewajiban atau keharusan, yaitu asas bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis, artinya secara hukum langsung, berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris, atau peralihan harta dari seseorang telah meninggal dunia, yaitu pewaris, kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Lalu selanjutnya adalah asas bilateral. Apa sih asas bilateral itu? Yaitu asas yang membahas tentang seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan dari perempuan. Lalu selanjutnya adalah asas keadilan, yaitu asas yang penyeimbangan antara hak dengan kewajiban, serta penyeimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan serta khasiatnya. Lalu asas selanjutnya adalah asas perdamaian, yaitu dalam membagi harta, yaitu membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan kemungkinan menyalahi ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yang mengutamakan perdamaian. Lalu selanjutnya adalah asas sosial. Asas sosial adalah di mana asas apabila sedang dan kemanusiaan. Asas sosial dan kemanusiaan, yaitu asas apabila sedang membagi harta warisan, jangan melakukan kerabatan anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekelilingnya. Dan dalam pewarisan ada beberapa prinsipnya, yaitu 1. Harta waris baru terbuka dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, yaitu telah diatur dalam pasal 830 KUH Perdata. Lalu kedua adalah adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, ya di mana telah diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Lalu selanjutnya adalah terkait materi ketiga kita, yaitu ahli waris.
Ahli waris ialah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan. Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara umum, berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagikan. Kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Ketiga, melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang. Lalu yang keempat adalah melaksanakan wasiat jika ada. Lalu ada penghalang seseorang mendapatkan waris, yaitu ada 3, yaitu karena melakukan pembunuhan, kedua adalah perbedaan agama, dan perbudakan. Lalu, ahli waris dalam kelompok hubungan darah telah diatur dalam rumusan pasal 174 ayat 1 huruf A KHI dengan rincian A. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Lalu yang B adalah golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Ahli waris dalam kelompok hubungan perkawinan juga diatur dalam pasal 174 ayat 1 huruf A KHI, yaitu terdiri dari duda atau janda. Selanjutnya adalah terkait materi kelompok 4, yaitu berapa sih sebenarnya besaran bagian ahli waris dalam KHI, fikih, dan jurisprudensi. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan, yaitu tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dalam pasal 171 KHI, ada beberapa ketentuan umum mengenai kewarisan ini. Hukum waris fikih mawaris, yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pengembaliannya. Sedangkan para pihak yang bersengketa mengenai waris adat seharusnya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sesuai dengan hukum adat yang ada di dalam masyarakat. Berikut ini adalah tabel bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya adalah terkait materi kelompok 5, yaitu membahas terkait aul dan rod. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aul dan apa itu rod? Menurut fikih Islam dan kompilasi hukum Islam, apabila terjadi kekurangan harta ketika pembagian warisan di mana angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan inilah yang dinamakan dengan aul. Menurut fikih Islam, apabila terjadi kelebihan harta ketika pembagian warisan di mana pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka sisa harta dibagi ke dalam ahli waris tanpa suami, istri, ayah, dan kakek ke atas. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, sisa harta dibagikan ke semua ahli waris tanpa kecuali. Persamaan mengenai aul antara fikih Islam dan kompilasi hukum Islam, yaitu ketika angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang. Sedangkan persamaan rod, yaitu tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah rod, terjadi pada 8 ahli waris ashab dan al-furd. Dalam masalah aul tidak ada pembeda, sedangkan dalam masalah rod ada perbedaan, yaitu dalam kompilasi hukum Islam ahli waris yaitu suami, istri, ayah, dan kakek ke atas berhak mendapatkan rod. Berikut contoh perhitungan aul dan rod. Ini adalah contoh dari kasus aul.
Contoh, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, istri, ibu, dua saudara kandung perempuan, dan saudara seibu. Lalu kita cari bagian dari masing-masing bagian ahli waris tersebut. Istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, lalu dua saudara kandung perempuan itu mendapatkan 2/3, lalu saudara seibu itu mendapatkan 1/6. Dari 4, 6, 3, dan 6, maka asal masalahnya adalah 12. Lalu 12 ini dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 3. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 12 dibagi dengan 3 dikali 2 hasilnya ada 8. Lalu 12 dibagi 6 dikali 1 maka hasilnya adalah 2. 3 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 2 hasilnya adalah 15. Karena jumlah nilainya lebih besar daripada hartanya, maka kita perlu aul. Maka untuk aul ini kita tambah dengan selisih antara 12 dan 15 ini. Selisih antara 12 dan 15 dan 12 ini adalah 3. Maka di sini kita tulis 12 ditambah dengan 3 sama dengan 15. Bagiannya berarti di sini sama seperti di sini, pas. Lalu contoh hartanya misalnya 120 juta. Untuk cara pembagian hartanya, maka kita 120 ini dibagi dengan 15 dan dikali dengan ini. Maka 120 dikali 120 juta dibagi 15 dan dikali 3 hasilnya adalah 24 juta. Lalu 2 ini seperti tadi 120 juta dibagi dengan 15 dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 18 juta. Selanjutnya sama 120 juta dibagi 15 dan dikali dengan 8. Maka hasilnya adalah 64 juta. Lalu untuk mencari bagian saudara seibu ini, 120 juta dibagi dengan 15 dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 16 juta. Total keseluruhannya adalah 120 juta. Jadi pas. Karena di sini ada dua saudara kandung perempuan, berapakah nominal yang harus diterima satu orang perempuan, saudara kandung perempuan ini? Maka 64 juta dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 32 juta. Maka satu orang saudara kandung ini mendapatkan 32 juta per orangnya. Baik, selanjutnya adalah contoh kasus dari Roth. Contohnya adalah jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, istri, ibu, dan saudara seibu. Maka bagian dari masing-masing ini adalah istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/6, dan saudara seibu itu mendapatkan 1/3. Karena 4, 6, dan 3, maka amnya adalah 12. Lalu 12 ini
dibagi dengan 4. Maka di sini tulis bagian. Maka bagian istri adalah 3. Lalu 12 dibagi 6 dikali 1. Maka hasil dari untuk bagian ibu adalah 2. 12 dibagi 3 dikali 1. Hasilnya adalah 4. 3 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9. Karena jumlah di sini kita bagi dulu hartanya. Contoh hartanya itu adalah 24 juta. Di sini berarti untuk bagiannya ya 24 dibagi dengan 12, asal masalah tadi 12 dan dikalikan dengan bagiannya ini yaitu 3 sama dengan 6 juta. Lalu 24 juta ini lagi dibagi dengan 12 dan dikali dengan 2 sama dengan 4 juta. Lalu 24 juta lagi dibagi dengan 12 dan dikali dengan 4. Hasilnya adalah 8 juta. 6 ditambah 4 juta ditambah 8 juta hasilnya 18 juta. Tadi untuk harta warisannya adalah 24 juta. Karena tadi kan 24 juta dikurang dengan 18, maka sisanya masih ada 6 juta. Jadi bagaimana nih? Siapa yang akan menerima harta lebih ini ya? Jadi di bawahnya terus lagi yaitu ibu dan saudara seibu istri tidak dapat lagi ya. Ahli waris ibu dan saudara seibu. Ibu mendapatkan 1/6 dan saudara seibu itu mendapatkan 1/3. 6 dan 3 maka asal masalahnya adalah 6. Lalu 6 ini dibagi 6 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini rot ya. Jadi di sini bagiannya itu sudah 1 dan 2. 6 ini dikurang dengan 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Berarti di sini untuk membaginya 6 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 2 juta. Lalu 6 dibagi 3 dikali dengan sini tadi 2 sama dengan 4 juta. 2 ditambah 4 juta sama dengan 6 juta. Ini dia untuk cara perhitungan rotnya. Baik, selanjutnya adalah terkait kelompok ke-6, yaitu pembahasan terkait definisi wasiat, hibah, dan harta bersama. Pertama yaitu wasiat. Apa sih itu wasiat? Yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat merupakan salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim, baik yang bersifat materi maupun manfaat. Lalu hibah. Hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi akad tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Hibah, suatu pemberian ketika yang memiliki harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Lalu rukun dan syarat wasiat. Pertama, orang yang berwasiat, harus ada orang yang berwasiat. Kedua adalah penerima wasiat. Ketiga, barang wasiat. Keempat, redaksi wasiat. Kelima, pembatasan wasiat. Dan yang keenam adalah pencabutan wasiat. Lalu yang menjadi rukun dan syarat hibah.
Kalau untuk pemberi hibah, pertama adalah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, yang kedua berakal sehat, ketiga tanpa adanya paksaan, keempat dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kelima adalah di hadapan dua orang saksi. Lalu kedua adalah harta benda yang dihibahkan harus berupa hak dari penghibah. Berikut contoh dari cara perhitungan hibah dan wasiat. Untuk kasus anak wasiat maupun anak angkat atau anak asuh itu bagiannya tidak kurang dari 1/3 seperti yang tadi saya paparkan. Contoh kasusnya adalah jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu ibu, 3 orang istri, 1 saudara laki-laki kandung, 1 saudara perempuan kandung, 2 anak perempuan, dan 2 anak wasiat. Maka bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini dia contoh tadi kasusnya. Ibu itu mendapatkan 1/6, lalu 3 orang istri ini mendapatkan 1/8, 1 saudara laki-laki kandung dan 1 saudara perempuan kandung itu mendapatkan asoba, 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3 ini asoba. Lalu 2 anak wasiat tadi, ingat anak wasiat, anak angkat itu tidak lebih dari 1/3 bagiannya. Jadi di sini tulis 1/3. Karena di sini ada 6, 8, 3, dan 3, maka amnya adalah 24. Jadi tinggal 24 ini dibagikan dengan 6 dikali 1. Maka hasilnya di sini ada 4. 24 dibagi 8 dikali 1, hasilnya 3. Asoba masih belum. Lalu 24 di asoba nanti kalau kita hitung ternyata masih sisa, baru kita masukkan di asoba ini ya. Lalu 24 dibagi dengan 3 dikali 2, hasilnya adalah 16. Lalu 24 ini dibagi dengan 3 dikali 1, hasilnya adalah 8. 4 ditambah 3 ditambah 16 ditambah 8, hasilnya adalah 35. Ternyata di sini tidak ada sisa, malah kekurangan harta. Ingat tadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara untuk kekurangan harta, bagaimana cara perhitungannya, yaitu dengan cara aul. Karena ini tidak ada sisa, jadi asoba ini tidak dapat. Aulnya berarti 24 ditambah dengan selisih ini 35 dan 24. Maka di sini adalah 24 ini ditambahkan dengan selisih antara 35 dan 24 ini yaitu 11 sama dengan 35. Di sini bagiannya adalah 4, 3, 16 dan 8. Karena di sini ada 3 orang istri, maka berapa sih bagian dari satu istrinya ini? Yaitu 1. Jadi 1 orang istri mendapatkan 1. Lalu 2 anak perempuan ini mendapatkan 8/8. 8 ini kan 2 anak wasiat. Maka 2 anak wasiat itu mendapatkan 4/4. Ini juga berlaku untuk anak angkat karena dia sama bagiannya yaitu 1/3. Selanjutnya adalah terkait pembahasan kelompok ke-7 yaitu ahli waris, pengganti, dan anak angkat. Mawali atau ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Ahli waris pengganti ini yaitu cucu yang menggantikan orang tuanya karena telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Lalu anak angkat. Anak angkat adalah anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang mengambil atau
menandikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan antara anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih anak kanak-kanak maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan adopsi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan dalam arti sempit, yaitu mengangkat anak dalam kaitan ikut menolong dan mengataskan kesusahan dan kesulitan dari keluarga dan anak tersebut untuk dipelihara dan membantu untuk pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum Islam telah membolehkan pengangkatan anak untuk dapat dijadikan sebagai layaknya anak kandung dan dinasabkan ke dalam keluarga bapak angkatnya. Dalam kaitannya dengan ahli waris, hukum Islam telah mengaturnya dengan lewat pemberian atau hibah dari bapak yang mengasuhnya, atau jika bisa lewat wasiat wajibah. Apabila ayah asuhnya semasa hidup belum sempat memberikan hibah kepada anak asuh atau anak angkat tersebut, jadi sudah jelas bahwa anak angkat dalam hukum Islam tidak bisa mendapatkan warisan sebagaimana seperti anak kandung. Hal ini sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.